seorang hamba diwajibkan untuk mengetahui yang kurang mengerti bahwasanya salah satu hak Allah yang harus kita berikan hanya kepada Allah, yaitu tipis ilmunya tentang masalah ini. Boleh jadi dia kemudian meyakini ada orang yang tahu hal yang dia telah terjumus ke dalam syirik, yang dengannya dia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah subhanahu. Kita pada pertemuan ini masih di dalam kebersamaan kita mempelajari tauhid, mempelajari hal yang paling agung, hal yang paling besar di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita masih di dalam bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tafsir tauhid dan tafsir tentang syahadat la ilaha illallah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pengarang kitab, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Dan sebelum kita memasuki dalil yang ketiga ini, kita awali dengan sebuah muqaddimah tentang bahwa sesungguhnya seorang hamba diwajibkan untuk mengetahui hak-haknya Allah. Kalau dia ingin bertauhid dengan tauhid yang benar, kalau dia ingin bertauhid dengan tauhid yang kuat, dia harus mengerti dan faham apa yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian di saat berhadapan dengan sesuatu yang merupakan haknya Allah, dia tidak akan berikan itu kepada selain Allah. Dia tidak akan berikan itu kepada selain Allah. Dan semakin seorang hamba mengerti hak-haknya Allah, semakin seorang hamba akan pandai mengamalkan tauhid di dalam kehidupannya. Dan semakin seorang hamba buta terhadap hak-haknya Allah, maka semakin seorang hamba itu besar kemungkinan dia memberikan haknya Allah kepada selain Allah, dan ketika itu terjadi kesyirikan. Dan kalau dia terjumus ke dalam kesyirikan, itu artinya dia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ambil suatu hal yang sangat masyhur dalam pola kehidupan manusia di zaman kita sekarang ini. Masih banyak di antara manusia, termasuk kaum muslimin, yang kurang mengerti bahwasanya salah satu hak Allah yang harus kita berikan hanya kepada Allah, yaitu mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib hanya haknya Allah. Dan Allah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang dia tidak tahu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali dia. Tidak tahu yang gaib kecuali dia. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwa tidak ada yang tahu di langit dan di bumi sesuatu yang gaib kecuali Allah. Maka salah satu hak Allah yang harus kita tunaikan, kewajiban hamba untuk
untuk menunaikan haknya Allah, meyakini bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika seorang hamba mengetahui itu, mengetahui bahwa pengetahuan terhadap yang gaib hanya hak Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah, maka siapapun yang berbicara dan di dalamnya terkandung dia berbicara tentang masalah gaib, dia akan mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang batil. Dan boleh jadi ketika seorang hamba tipis ilmunya tentang masalah ini, boleh jadi dia kemudian meyakini ada orang yang tahu hal yang gaib, dan ketika dia meyakini ada orang yang tahu hal yang gaib, dia telah terjerumus ke dalam syirik yang dengannya dia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Betapa seringnya dalam kehidupan kita manusia terjerumus kepada keyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad tahu hal yang gaib, Nabi Isa tahu hal yang gaib, wali-wali Allah tahu hal yang gaib. Ini beredar di tengah kehidupan. Namun bagi orang yang bertauhid, dia tahu bahwa ini hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, dan kalau diberikan kepada selain Allah jatuh kepada kesyirikan, karena telah memberikan sesuatu yang merupakan hak dari kekhususan Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia meyakini ada sesuatu tahu hal yang gaib selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu itu, sampai kepada titik mencari barang yang hilang, yang telah dicuri orang, kemudian ditanyakan kepada seorang manusia, siapapun manusia itu, baik orang yang dianggap saleh atau orang yang dianggap pintar. Ini adalah kesyirikan, karena sebuah barang yang hilang yang telah dibawa oleh maling sudah masuk ke dalam ilmu gaib. Manusia tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dia melihatnya, baik dengan mata kepalanya langsung atau dengan alat yang dengannya manusia bisa melihat, seperti yang kita ketahui pada zaman kita sekarang. Kita bisa melihat isi rumah kita dari sini dengan alat yang telah kita pasang. Adapun tanpa ini dan itu, tanpa dilihat langsung oleh mata manusia atau dilihat langsung melalui alat-alat yang telah dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala, kita yakini orang tahu, orang itu bisa melihat dengan ilmu batinnya, maka kita telah meyakini bahwa orang tersebut mampu untuk melihat hal yang gaib yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Dengannya kita telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Maka hal yang sangat penting dan sangat teramat penting dalam tahqiqut tauhid, untuk mengaplikasikan tauhid, adalah mengetahui siapa Allah dan apa hak-haknya Allah yang wajib untuk kita tunaikan.